Selamat pagi semuanya di acara launching Effector JNT Express hari ini. Dan saya jelaskan bahwa ini tidak akan menjadi Effector satu-satunya. Kedepannya bahwa ketika barang kita atau load kita makin banyak, kita akan tetap menambah lagi supaya Effector kita ini lebih banyak lagi. Bertemu kembali dengan saya Francius Elvanus Walenta. Apa kabar semua? Saya tetap berharap kita dalam keadaan yang sehat walafiat dan selalu tetap berada dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Untuk melanjutkan video saya minggu lalu, kali ini saya tetap akan membahas kaitannya dengan launching ceremony pesawat kargo JNT Express pada hari Kamis 18 Maret tahun 2021 minggu lalu. Dalam acara launching tersebut ya, hadir beberapa awak media cetak nasional ya, yang secara langsung menyaksikan maupun secara virtual, dan mereka diberikan kesempatan untuk bertanya kepada Bapak Robin Loh selaku CEO. Nah, kali ini yang akan saya tayangkan adalah jawaban-jawaban CEO JNT Express ya, atas pertanyaan awak media yang hadir di dalam acara launching ceremony. Nah, sebelumnya saya akan tayangkan cuplikan awal Pak Robin Loh ya, sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan dari awak media. Saksikan. Kita akan melaunching JNT Express untuk vektornya kita ya. Adapun peluncuran vektor ini kita bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kita kepada semua customer kita yang ada di Indonesia. Karena sebagaimana yang kita tahu bahwa saat ini seperti kondisi COVID ini, sebenarnya pengiriman barang itu makin lama makin banyak sekali. Itulah cuplikan daripada penyampaian CEO JNT Express, Bapak Robin Loh. Kita akan dengarkan bagaimana Bapak Robin Loh menjawab pertanyaan-pertanyaan awak media. Nah, yang pertama ya, dari majalah Transportasi Indonesia. Ini dia. Terima kasih. Saya Sofyan dari majalah Transportasi Indonesia. Selamat kepada Bapak Robin Loh, kemudian juga Direktur Teknik Pak Rudi Hartono atas rencana launching kerjasama ini, Pak. Pertanyaan saya adalah sejauh mana sih target dari JNT Express sendiri maupun Trigana dalam meningkatkan kinerja perusahaan? Itu aja. Terima kasih. Sorry Pak, tadi pertanyaan adalah target kita ya? Target untuk kerjasama ini. Oke, jadi mungkin saya jawab dulu ya Pak ya. Ya, jadi tentu aja target kerjasama ini kita berharap untuk jangka panjang ya, karena gitu. Seperti tadi ketika pembukaan saya udah jelaskan bahwa di Indonesia ini saat ini perkembangan bisnis terutama yang berhubungan dengan e-commerce itu semakin hari itu semakin meningkat. Jadi tentunya Vector ini menurut kita adalah salah satu solusi untuk jangka panjang, di mana ketika barang itu tambah banyak, maka kita itu bisa mengirimkan barang lebih cepat lagi, karena kan Vector itu memang khusus cuman untuk barang, jadi loadnya itu tentunya dengan kapasitas yang lebih gede daripada kalau kita bilang kalau seandainya kita kerjasama dengan pesawat komersial. Jadi kita berharap bahwa ini tidak cuma hari ini, tidak cuma satu unit ini, tapi kita berharap kayak tadi Bapak sebutkan bahwa Trigana itu kurang lebih punya 9 unit ya. Kalau bisa keseluruhannya kita kerjasama, kenapa enggak gitu. Jadi ya kalau bisa keseluruhannya kita kerjasama, kenapa enggak gitu. Selama bahwa load di JNT itu makin lama makin meningkat. Kita sudah mendengarkan pertanyaan dan jawaban dari Bapak Robin Loh atas pertanyaan dari wartawan majalah Transportasi Indonesia ya, target-targetnya ya, kemudian bagaimana
JNT Express ya merencanakan kalau bisa ya, beliau bilang jangan cuma satu pesawat ya. Semuanya, maksudnya 9 pesawat yang dimiliki oleh Trigana Air. Terus bagaimana jawaban Trigana Air? Nah, inilah jawaban Direktur Teknik Trigana Air, Bapak Rudi Hartono. Ini dia jawaban. Saat ini PT Trigana Air Service memiliki 9 Boeing 737-300 dan 900 dan 400 Pak. Ya, semua bergerak di kargo dan ditambah dengan 7 pesawat ATR 42 dan 72. Untuk pesawat ATR ini cukup bagus sekali untuk feeder ya, nanti kalau JNT berencana untuk ekspansi ya ke daerah remote area, kita siap, intinya Trigana akan siap untuk menyediakan armada sesuai dengan kebutuhan JNT. Itulah jawaban dari Direktur Teknik Trigana Air. Selanjutnya kita akan ikuti pertanyaan dari wartawan Cargo Times. Selamat pagi, saya Eko dari Cargo Times. Pagi. Ini sukses buat Pak Robilo dan Terima JNT Express-nya. kasih. Ini pertanyaannya, sampai seberapa jauh sih Pak idealnya JNT Express mempunyai freighter ini? Itu yang pertama. Yang keduanya, di masa pandemi ini operasional JNT Express tuh apakah terganggu atau ini Pak, atau laju pertumbuhannya makin cepat Pak? Makasih Pak. Terima kasih Pak Eko. Tadi mungkin yang saya ingin tanya adalah pertanyaannya sejauh apa itu, dalam arti apa ya? Maksudnya pesawat itu akan terbang sejauh apa, atau perkembangan bisnis kita akan jalan sejauh apa gitu loh Pak? Penerbangannya. Oke, untuk saat ini kerjasama kita dengan Trigana, saat ini kita masih fokus untuk mengcover terutama area Sumatera ya. Jadi penerbangan ini kita akan fokuskan untuk beberapa penerbangan seperti ke Jakarta Medan dan Jakarta ke Batam gitu loh. Tapi ya kita akan melihat load-load lainnya. Kalau memang ke depannya kita butuh lebih banyak lagi, kenapa enggak? Misalnya kita bilang nggak bisa aja sampai ke Papua atau kemanapun gitu. Tapi ya skopnya adalah untuk saat ini masih di dalam negeri atau masih di dalam Indonesia skopnya. Karena JNT ke depannya kita juga punya planning bahwa kita akan melakukan pengiriman secara internasional. Karena JNT ke depannya kita juga punya planning bahwa kita akan melakukan pengiriman secara internasional. Kedua adalah menyikapi perkembangan bisnis JNT Express selama masa pandemi ini. Kembali lagi saya jelaskan bahwa selama masa pandemi ini sebenarnya yang kita ketahui bahwa bisnis e-commerce itu berkembang dengan sangat cepat. Ketika bisnis online itu berkembang, maka bisnis pengiriman kita itu juga otomatis berkembang. Jadi sebenarnya selama pandemi ini kalau dibilang secara perkembangan bisnis itu kita cukup oke. Itulah pertanyaan yang disampaikan oleh wartawan Cargo Times, juga jawaban yang disampaikan oleh Bapak Robin Loh, ya, CEO dari JNT Express. Luar biasa. Kita ikuti lagi pertanyaan yang disampaikan oleh wartawan Detikcom. Ini dia. Perkenalkan, nama saya Holis dari Detikcom. Saya ingin bertanya 2 pertanyaan. Yang pertama, saya jelaskan nggak sih peningkatan bisnis kurir ini berapa persen gitu? Dan kalau boleh tahu, rute yang paling banyak kirim itu rute mana aja gitu? Dan pertanyaan kedua mungkin ya terkait ini, nanti freighternya itu tadi udah dijawab sih, mungkin rutenya lebih banyak ke Sumatera dan nggak menutup kemungkinan bakal di daerah yang lain. Nah, untuk muatannya itu dan operasionalnya itu seperti apa gitu? Tiap hari atau terus bisa muat jenis pesawatnya juga gitu? Terima kasih, itu aja sih. Oke, terima kasih. Jadi tadi pertanyaan pertama adalah ke jalur mana ya yang lebih banyak ya Pak ya? Pak Holis? Bener ya? Jadi untuk saat ini kalau pengiriman e-commerce itu, kalau kita melihat ya secara tahun ke tahun itu pengiriman e-commerce itu meningkat kurang lebih antara 50-70% ya di Indonesia ya. Kita melihat ya secara tahun ke tahun itu pengiriman e-commerce itu meningkat kurang lebih antara 50-70% ya di Indonesia ya. Jadi pengiriman terbanyak itu sebenarnya utamanya masih ada di Pulau Jawa itu sendiri. Nah, tapi sekarang kita melihat pelan-pelan karena misalnya ongkos kirim yang makin lama juga makin kompetitif. Nah, tapi sekarang kita melihat pelan-pelan karena
fenomena misalnya ongkos kirim yang makin lama juga makin kompetitif, sebenarnya ini kita bisa melihat peningkatan pengiriman ke luar Pulau Jawa, terutama misalnya kita bilang ke Pulau Sumatera dan Pulau Sulawesi. Jadi kapasitas freighter yang kita pakai kali ini adalah 15 ton ya Pak ya? Benar ya? Minimal load kita itu ada sehari 1 kali ya ke tujuan tersebut gitu loh. Tapi nanti kalau ke depannya makin banyak lagi ya mungkin kita akan nambah lagi gitu. Tapi nanti kalau ke depannya makin banyak lagi ya mungkin kita akan nambah lagi gitu. Oke, mungkin sekian jawaban saya Pak Holis. Terima kasih. Kita sudah mengikuti pertanyaan dari wartawan Detikom tadi disampaikan dan jawabannya juga. Nah, ada satu lagi ya yang disampaikan ya secara online, pertanyaan Harian Bisnis Indonesia. Di sini sudah ada pertanyaan dari Anitana, yaitu dari Bisnis Indonesia ya Pak Robin dan Pak Rudi. Pertanyaannya adalah, dengan kehadiran Freight, apakah nantinya target volume pengiriman tahun ini juga akan bertambah dan berapa banyak? Silakan dijawab Pak. Oke, terima kasih pertanyaannya Bu Anitana ya dari Bisnis Indonesia. Jadi dengan kehadiran Freighter ini sebenarnya gitu, tanpa penambahan target aja sebenarnya kita juga udah butuh Freighter ini gitu loh. Tapi tahun ini sebenarnya kita berharap bahwa peningkatan bisnis kita itu akan bertumbuh kurang lebih 50 sampai 70%. Peningkatan bisnis kita itu akan bertumbuh kurang lebih 50 sampai 70%. Karena kita juga menyesuaikan pertumbuhan kita dengan pertumbuhan e-commerce yang ada di Indonesia. Ya, jadi kurang lebih tahun ini pertumbuhan bisnis kita itu ya 50 sampai 70% gitu. Oke. Jadi 4 awak media sudah bertanya dan seluruhnya telah dijawab. Saya mau menyimpulkan bahwa target yang disampaikan oleh CEO J&T Express Bapak Robin Loh ini sangat luar biasa. Jadi beliau sampaikan tadi ya, saya simpulkan saja. Ini targetnya pertama dalam negeri. Dalam negeri yaitu untuk penerbangan Jakarta Medan, Jakarta Batam ya. Nah, tetapi tidak menutup kemungkinan ya, itu nanti akan berkembang ke luar Jawa dan Sumatera seperti di Sulawesi, bahkan Papua ya itu. Tetapi J&T Express juga mempunyai rencana untuk penerbangan internasional. Nah, ini yang sangat luar biasa. Sehingga ya, saya membayangkannya nanti ya, angkutan kargo di negara kita ini akan semakin ramai. J&T Express ini ya, ini juga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia ya. Karena sesuai dengan apa yang disampaikan bahwa peningkatan di J&T Express sendiri itu 50 sampai 70%. Sehingga nanti juga yang diuntungkan adalah customer ya. Dengan ramainya angkutan kargo sudah tentu ini tarif ini akan semakin lebih murah karena pesawat yang mengangkutnya juga semakin banyak ya. Tidak tentu akan lebih murah dan yang diuntungkan adalah pelanggan itu sendiri ya. Siapapun yang terkait ya, perusahaan-perusahaan pengirim barang, entah itu paket, entah itu kargo, apakah supply chain, ini sudah akan lebih banyak pilihan ya dalam menentukan atau menggunakan alat angkutan kargo secara khusus. Oke, demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Semoga angkutan kargo udara di Indonesia semakin berkembang dari hari ke hari ya, sehingga akan menciptakan banyak peluang usaha, bahkan peluang penyerapan tenaga kerja di dalam bidang transportasi angkutan kargo di Indonesia yang kian hari ya, kian meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan tetap kompak selalu. Sukses buat J&T Express.